Dan yang akan kita bahas yaitu mengenai satu pengertian aliran kognitif, dua ciri-ciri aliran kognitif, tiga tokoh-tokoh dari aliran kognitif, empat tahap perkembangan aliran kognitif, dan lima aplikasi aliran kognitif. Ya, kemudian saya akan menjelaskan pengertian aliran kognitif. Secara umum, teori kognitif memiliki pandangan bahwa belajar atau pembelajaran adalah suatu proses yang lebih menitik beratkan proses membangun ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek yang bersifat intelektualitas lainnya. Oleh karena itu, belajar juga dapat dikatakan bagian dari kegiatan yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks dan komprehensif. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri aliran kognitif. Ciri-ciri aliran kognitif ini yaitu teori ini lebih menekankan pada bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Kemudian tokoh-tokoh teori kognitif. Ada beberapa tokoh-tokoh aliran teori kognitif, diantaranya adalah J. Piaget dan Jerome S. Bruner. A. Menurut Piaget, mengemukakan proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbang. Proses asimilasi merupakan proses pengintegrasian atau proses penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki oleh individu. Kemudian proses akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Dan proses ekuilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Kemudian tokoh-tokoh teori kognitif. Menurut Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi beberapa tahap, yaitu A. Tahap sensori motor, umur 0 sampai dengan 2 tahun. B. Tahap preoperasional, umur 2 sampai 7 atau 8 tahun. C. Tahap intuitif, umur 4 sampai 7 atau 8 tahun. D. Tahap operasional konkret, umur 7 atau 8 sampai dengan 11 atau 12 tahun. Dan yang terakhir, E. Tahap operasional formal, yaitu umur 11 atau 12 sampai dengan 18 tahun. Menurut Jerome S. Bruner, mengemukakan bahwa pembelajaran itu dipengaruhi oleh dinamika, perkembangan realitas yang ada di sekitar kehidupan siswa. Asumsi ini lebih dikenai dengan teori free discovery learning. Artinya, proses pembelajaran akan efektif dan efisien jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang mereka jumpai dalam kehidupannya. Pada hakikatnya, teori kognitif adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktek yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Meskipun teori ini memiliki berbagai kelemahan, teori kognitif juga memiliki kelebihan yang harus diperhatikan dalam praktek pembelajaran. Aspek positifnya adalah kecerdasan peserta didik perlu dimulai dari adanya pembentukan kualitas intelektual atau kognitif. Konsekuensinya, proses pembelajaran harus lebih memberi ruang yang luas agar siswa mengembangkan kualitas intelektualnya. Demikian pembahasan dari kelompok 2, semoga bermanfaat dan dapat menambah khasanah ilmu bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.